Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pemilih, jumpa lagi dengan saya Zamardiana Huko sebagai host akan menemani Anda dalam beberapa waktu ke depan dalam program KPU Menyapa. KPU menyampaikan tahapan. Saat ini kami telah berada di Madrasah Alia Negeri 1 Kabupaten Gorontalo dan telah hadir bersama kami adik-adik pengurus OSIS Madrasah Alia Negeri 1 Kabupaten Gorontalo. Sahabat pemilih, sebelum kita mulai perbincangan kali ini, saya disclaimer dulu bahwa sebelum proses syuting ini dilakukan, kami dan seluruh kru yang bertugas telah melakukan swab antigen dan dinyatakan negatif, sehingga kami tidak menggunakan masker. Nah, baik, langsung saja kita masuk pada perkenalan. Baik, sebelum saya memperkenalkan diri, izinkan saya ingin menginformasikan kepada teman-teman yang ada di rumah maupun yang ada di sini. Jadi, di mana satu Kabupaten Gorontalo menggunakan istilah OPDIM atau akronim dari Organisasi Peserta Didik Intramadrasah. Namun, kinerja dan tupoksinya sama dengan OSIS. Nah, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Kartika Diko, saya kelas 11, biasa disapa dengan Tika. Saya di OPDIM sebagai dari Divisi Pembinaan Kepribadian Unggul, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara. Baik, nama saya Rahma Mizan Fajriani Labuna atau biasa disapa dengan Zian. Saya sebagai sekretaris 1 dari OPDIM Man 1 Kabupaten Gorontalo. Nah, kalau Jian tadi sebagai sekretaris 1, saya sebagai sekretaris 2 di OPDIM Man 1 Kabupaten Gorontalo. Nama lengkap saya Siti Aulia Firanda Wijaya dan biasa dipanggil Abu ya. Oh, Aulia ya. Saya bergerak di Divisi Komunikasi, Informasi, dan Hubungan Masyarakat OPDIM Man 1 Kabupaten Gorontalo. Nama saya Ahmad Fauzi, biasa disapa dengan nama Oji. Sedangkan saya Muhammad Fazril Pakaya, biasa dipanggil Aril. Saya merupakan Ketua OPDIM periode 2022-2023. Oke, baik. Nah, gimana nih kabarnya hari ini adik-adik? Alhamdulillah, sehat walafiat ya. Insya Allah sahabat pemilih rumah juga selalu dalam keadaan sehat dan dijauhkan dari yang namanya virus COVID-19 ya. Nah, sekarang nih adik-adik sudah duduk di kelas 11 atau 12 ya? Kelas 11 semuanya. Oke. Nah, apakah pada Pilkada tahun 2020 kemarin, apakah ada di antara adik-adik yang sudah menggunakan hak pilihnya? Belum ada. Oh, belum ada ya. Jadi insya Allah pada pemilihan 2024 adalah pemilihan perdana ya? Iya. Oh, baiklah. Nah, sebelum kita masuk pada pembicaraan tentang kepemiluan. Nah, kakak ingin tahu dulu nih, sekarang sistem pembelajarannya sudah normal ya? Sudah normal. Nah, gimana nih rasanya waktu adik-adik melaksanakan pembelajaran secara online? Ada pahit manisnya sih Kak. Kalau pahitnya itu kita susah bertemu dengan teman-teman, kemudian susah mencerna pembelajaran. Sedangkan manisnya itu kita bisa belajar, bisa sambil rebahan, bisa sambil duduk dan lain sebagainya. Jadi lebih fleksibel cara belajar. Lebih fleksibel ya. Nah, kalau yang lain gimana nih? Mungkin kan dari setiap orang beda-beda gitu rasanya ya. Nah, coba yang lain gimana? Kalau dari saya sendiri, selain dari kegiatan terhambatnya pembelajaran, saya juga sering mengikuti kegiatan-kegiatan positif lainnya seperti mengikuti lomba-lomba yang secara online lainnya seperti itu. Nah, mungkin ada yang lain? Terus juga tugas biasanya keteteran gitu. Oh ya, tugas ya. Terlalu Benar-benar. banyak, terus juga kurang mengerti gitu sama pembelajarannya karena tidak tatap muka kan. Juga Masih biasa. baru. Interaksinya jadi susah. Biasa Iya. kan ada gangguan internet dan lain Iya. sebagainya kan. Nah, itu kalau untuk kegiatan pembelajarannya ya. Nah, kalau untuk kegiatan OSIS sendiri nih, gimana tuh? Kita melihat keadaan sih Kak, karena sekarang situasinya sedang pandemi seperti ini. Jadi kami lebih bergerak di online. Kebetulan pas waktu acara 17-an kami mengadakan lomba tarik tambang online melalui media sosial. Nah, outputnya itu kami bisa mencapai views tidak sampai 1 hari bisa sampai 1000 views Kak. Wow, luar biasa ya. Oh, Masya Allah. Nah, kalau untuk kepengurusan OSIS di Madrasah Alia Negeri 1 Kabupaten Gorontalo nih, nah, gimana proses pemilihannya? Kalau di Man 1 Kabupaten Gorontalo itu ada 2 proses pemilihannya. Yang pertama melalui pemilihan, kemudian yang kedua ada musyawarah besar.
Nah, untuk musyawarah besar itu berlaku saat pandemi saja. Jadi, saya terpilih melalui musyawarah besar yang dihadiri oleh tokoh-tokoh siswa, kemudian ada juga dari 14 organisasi di sini. Jadi dipilih melalui orang-orang penting saja. Oh, karena pandemi kemarin ya? Iya. Cuman pas awal pandemi kita melakukan voting juga, Itu gimana? tapi melalui Google Form. Jadi dari rumah masing-masing. Jadi menggunakan aplikasi pas saat vote. Oh, di voting ya? Iya. Nah, dengan pengalaman dalam pemilihan kepengurusan OSIS ya. Nah, menurut adik-adik nih, apa saja yang menjadi peran serta adik-adik dalam berdemokrasi? Saya rasa peran pemuda sangat penting dalam berdemokrasi karena agar bisa saat kedepannya kita tidak labil. Kayak saya lihat sekarang orang-orang yang sudah dewasa masih kekanak-kanakan dalam melakukan pemilihan. Iya, bahkan ada yang tidak menggunakan hak pilihnya ya, Iya. benar. Jadi harus dilatih mulai saat sekarang. Mungkin dari adik-adik yang lain gimana nih? Ya, kalau misalnya untuk kita kan nanti kan 2024 menjadi perdana kita untuk benar. memilih. Jadi mungkin belum terlalu memahami tentang pemilu ini. Jadi nanti semoga nanti pas perdana kita dapat memanfaatkan hak pilih kita dengan baik dan tidak golput. Nah, baik. Nah, hari ini kita akan sedikit berbincang-bincang mengenai peran serta pemilih pemula dalam menjelang pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah tahun 2024. Nah, kira-kira adik-adik sudah tahu tentang pemilu tidak? Ya. Sudah ya. Sudah ada gambaran ya tentang pemilu itu apa? Nah, kalau pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024, apakah sudah pernah dengar gitu atau pernah dengar sosialisasi di mana atau mungkin lewat media-media online ya sekarang mungkin? Nah, sudah pernah dengar ya? Nah, kakak ingin mendengar nih dari adik-adik apa saja yang sudah diketahui tentang persiapan menjelang pemilu serentak tahun 2024. Kalau saya baca dari artikel sih, sekarang pemerintah sedang berdebat. Kalau dalam bahasa sehari-hari kita di Gorontalo itu mungkin baku bantah. Baku bantah ya, Jadi iya masih benar-benar. berdebat dalam waktu pemilihan, menentukan waktu pemilihan. Nah, setelah diperbincangkan, ternyata dipilih pada tanggal 14 Februari 2024. Nah, kalau teman-teman sendiri gimana nih? Yang sudah dengar-dengar gitu? Kalau dengar-dengar sih belum ya, cuman saya mikir sendiri, hitung kan biasa 5 tahun sekali kan, Iya. presiden itu 5 tahun sekali ya, yang sebelumnya pemilihan 2019. Jadi begitu ya. Nah, begitu pentingnya peran pemilih pemula dalam pemilu, maka kalau untuk mensukseskan pemilu serentak tahun 2024 nanti, menurut adik-adik selaku pemilih pemula, yang pasti adik-adik sudah bisa ya insya Allah menggunakan hak pilih di tahun 2024. Nah, bagaimana seharusnya generasi muda itu berkiprah atau berperan itu? Gimana seharusnya nih? Para pemuda kita seharusnya menghilangkan sifat labil. Jadi kalau harus setia pada satu pilihan. Jadi peran pemuda sangat berperan dalam memajukan negara. Jadi pilihan pemuda sangat diperlukan, kontribusi pemuda. Terus kita juga gak boleh kayak ikut-ikutan sama orang kayak oh kamu pilih calon A gitu, saya juga mau ikut calon A. Kita tuh harus dengan betul-betul mengidentifikasi bahwa calon ini tuh layak untuk negara kita gitu. Nah, jadi kita harus mengenal dulu ya, mengenal siapa-siapa saja sih nanti yang akan kita pilih untuk bisa mewakilkan suara-suara kita ya ke depannya. Nah, adik-adik, apa saja sih manfaat pemilu bagi pemilih pemula seperti adik-adik ini? Jadi manfaatnya kita bisa belajar demokrasi. Jadi kita bisa belajar menentukan pilihan. Nah, jadi kita bisa harus setia pada satu pilihan. Jadi jangan bersifat labil. So you should have your own choice. Yang lain gimana nih?
Selain dari menimbulkan rasa demokrasi sendiri, kita juga bisa memanfaatkan suara-suara kita untuk memilih siapa sih yang bisa menjadi wakil kita dalam menyuarakan suara-suara kita. Ya, karena suara kita itu sangat berperan penting dalam hal tersebut. Iya, karena satu suara bisa menentukan ya Iya. untuk kedepannya nasib negara kita ini ya. Iya. Nah, dari pengalaman pemilihan OSIS nih, atau mungkin dari referensi yang pernah adik-adik baca atau adik-adik dengar nih, adakah faktor-faktor yang mungkin atau yang bisa mempengaruhi pilihan bagi pemilih itu sendiri? Kalau saya rasa sih para pemuda itu sering tertekan. Tekanan berarti Iya. ya. Pertama itu kemungkinan besar faktornya tekanan ya. Iya. Ya, oke. Banyak tekanan dari calon-calon, kamu pilih ini, kamu pilih itu, jadi kayak bingung mau pilih siapa dan berakhir jadi golput. Jadi masih banyak anak-anak muda seperti kita yang masih perdana dalam pemilihan itu kadang tidak menggunakan hak pilihnya dengan baik, kadang jadi golput. Kalau bukan golput sembarang pilih gitu. Iya, Yang benar. penting udah milih aja gitu, nggak mikirin gimana nantinya ke depan nanti untuk pemimpin tersebut. Biasanya kalau bagi pemula ya khususnya biasa jangan sampai akan dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk memenangkan satu orang atau siapa gitu ya. Iya. Nah, jadi penting sekali perannya adik-adik di sini untuk mengetahui figur-figur dari masing-masing para calon-calon nanti ya untuk dalam pemilihan serentak nanti. Nah, coba deh adik-adik sedikit berikan gambaran gitu ya. Apa sih hubungan antara pemilu dengan pemilih? Kalau menurut saya sih pemilu itu akronim dari pemilihan umum, itu merupakan kegiatan formal yang dilakukan di Indonesia untuk memilih baik itu presiden, calon kepala daerah. Nah, sedangkan pemilih merupakan orang yang berpartisipasi dalam pemilu. Jadi ibaratnya kayak gak ada pemilih, gak ada juga pemilu. Jadi siapa yang mau jadi pemilih di dalam pemilu? Benar sekali. Kayak saling membutuhkan gitu. Iya, dimana pemilu mau jadi ya mau ada gitu kalau tidak ada pemilihnya gitu ya, ya benar gitu. Nah, di akhir perbincangan kita ini silahkan adik-adik menyampaikan pesan atau harapan kepada teman-teman pemilih pemula lainnya, khususnya untuk menjelang pemilu serentak tahun 2024 itu. Mungkin ada pesan-pesan atau harapannya adik-adik sebagai generasi milenial ya. Coba. Mungkin saya bagi teman-teman semua saya harap pilih pilihan sendiri, jangan cuma ikut-ikutan. Kayak kita lihat dulu latar belakangnya figur tersebut. Lagi juga sekarang kan terbentuk itu organisasi-organisasi non formal kayak komunitas, squad. Jadi pasti mereka itu kayak tadi disebut kayak pilih saya. Jadi yang di dalam satu organisasi tersebut itu mengikuti semua itu. Jadi kayak tidak lihat latar belakang, yang penting ini dikasih uang. Jadi Iya, Iya. itu yang penting Iya. jangan ya. Banyak oknum-oknum yang memanfaatkan masyarakat yang awam, jadi mereka memanfaatkan keadaan-keadaan tersebut sehingga mereka bisa mendoktrin masyarakat untuk mengikuti kemauan-kemauan mereka sendiri. Nah, harapannya. eh, Itu kan pesan-pesan ya. Nah, harapannya nih gimana? harapannya untuk pemerintah atau pemuda dulu, Kak? Selaku ya. Kalau harapan saya sih para pemuda bijak menggunakan hak suaranya, jangan golput karena diprediksi pada masa ke depan itu pemuda yang akan mendominasi dunia. Jadi pemudalah yang memegang kunci dari kesuksesan suatu negara. Nah, untuk pemerintah saya harap juga dapat membentuk sebuah program untuk anak-anak sekolah, kayak seperti kita kan sekolah berasrama. Jadi liburnya itu jangan pas di waktu hari hanya. Jadi kita yang dari luar daerah bisa siap-siap dulu mau pulang ke kampung, jadi bisa ikut serta dalam pemilu. Benar. Nah, mungkin adik-adik yang lain harapannya nih. Harapannya ke depan gimana? Kalau harapan saya semoga generasi-generasi penerus seperti kita ini bisa
bisa apa ya, sama seperti yang Kak Aryo bilang tadi, bisa bijak dalam memanfaatkan hak suaranya, dan diulangi lagi itu tadi agar tidak asal memilih pemimpin nanti yang akan memimpin. Intinya jangan golput. Intinya jangan golput ya, jangan golput. Harapannya insya Allah semua pemilih dapat menggunakan hak pilihnya ya. Iya. Apalagi yang pemilih pemula ya, seperti adik-adik ini. Perdana kan. Perdana ya. Baik, terima kasih Kakak ucapkan untuk adik-adik yang telah meluangkan waktunya berbincang-bincang pada hari ini ya. Nah, saya menginformasikan kepada teman pemilih, pastikan diri Anda terdaftar dalam daftar pemilih dengan cara mendownload aplikasi Lohumbuta di Play Store. Ingat, hari pemungutan dan penghitungan suara pemilu serentak 14 Februari 2024. Pemilih berdaulat, negara kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.